Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam, Bayu. Gimana kabarnya Bu Nisa? Alhamdulillah, Bayu baik. Cuman memang sedikit ada yang mengganjal nih, Bu. Ada yang dipikirkan sedikit. Oh, ada yang dipikirkan sedikit. Kita ngobrol-ngobrol sebentar nggak apa-apa ya tentang yang jenengan pikirkan ini. Ya, boleh, Bayu. Oke. Kira-kira dari obrolan sore hari ini apa yang Bu Nisa harapkan nanti? Yang saya harapkan, saya bisa menemukan pencerahan dari apa yang sedang saya pikirkan, dan saya juga bisa melaksanakan supaya apa yang saya pikirkan itu bisa terselesaikan. Gitu. Ya. Kalau boleh tahu, ini Bu Nisa sedang kepikiran apa? Ini Bu, saya sedang ada sedikit yang kepikiran terkait di guru-guru apel yang lain terkait dengan BK ya. Mereka itu beranggapan kalau mereka tidak mengajar itu enak. Jadi pernah juga nih Bu disampaikan di forum seperti ketika ada suatu hal rapat gitu ya, ada yang nyeletuk, iya itu kan BK gak lapor-lapor anti penggawean. Nah, seperti itu Bu Ayu. Itu kan rasa apa ya sangat menyelekit sekali ya. Ya, eh, berarti ini Bu Nisa dikatain nggak ngapa-ngapain, terus Bu Nisa ini merasa sakit hati, tersinggung seperti itu ya? Kalau sakit hati secara keseluruhan sih enggak, cuman mungkin saya pun berpikir kalau mereka seperti itu karena tidak tahu rekan kerja kita juga ya Bu ya. Ya, ya. Berarti kira-kira penyebabnya apa ya? Mereka kok bisa ngatain Bu Nisa nggak kerja, kok ngatain Bu Nisa enak? Apa kira-kira yang ada di pikiran mereka? Apa yang mereka lihat dari selama ini yang Bu Nisa lakukan? Sebenarnya mungkin di video saya yang dikatakan ya karena di sini kan ada dua guru BK, jadi mereka itu bukan secara gitu loh Bu. Kalau istilahnya guru BK itu lebih enak daripada guru mapel seperti itu. Kemudian karena mungkin satu dari jam mengajar ya Bu ya. Kalau yang lain kan banyak ya jam mengajarnya. Nah, kalau BK kan cuma dikasih kelasnya itu 1 jam pelajaran seperti itu. Kemudian juga tidak ada asesmen, tidak melakukan penilaian sumatif seperti pelajaran yang lain, tidak mengoreksi. Ya, Oh, ya, ya, ya. Berarti guru lain ini menganggap guru BK itu pekerjaannya mudah, padahal ya, aslinya banyak sekali pekerjaannya. Nah, ya, supaya ini kan terjadi kesalahpahaman ya, apa yang mereka ya tangkap dengan betul. yang Bu Nisa lakukan ini berbeda. Supaya nggak ada kesalahpahaman lagi, ini kira-kira apa yang akan Bu Nisa lakukan untuk menghilangkan kesalahpahaman ini? Mungkin yang akan saya lakukan itu melakukan koordinasi ya Bu, dalam arti mengajak berkolaborasi juga. Pertama pasti koordinasi dari kepada kepala sekolah. Jadi kalau guru BK itu kan ada menulis jurnal juga seperti guru mata pelajaran, cuman setiap hari. Jadi setiap hari pekerjaan yang dilakukan oleh guru BK itu apa. Nah kemudian dari jurnal itu akan saya koordinasikan juga kepada kepala sekolah. Jadi misalnya ada kasus atau ada apa bisa langsung terpantau dengan kepala sekolah. Kemudian saya juga mengajak nih Bu, mengajak kolaborasi wali kelas. Ya. Jadi sehingga misalnya ada permasalahan yang dilalui oleh murid ataupun saya melakukan panggilan orang tua atau apa akan saya ikut sertakan wali kelas dalam proses sama-sama tahu saya di sini posisinya itu menjadi penengah gitu menjembatani gitu. Oh, Mungkin gitu. itu. Berarti untuk menghilangkan kesalahpahaman, nanti Bu Nisa mencoba koordinasi, memberikan penjelasan gitu ya. Iya. Kira-kira yang akan Bu Nisa kerjakan untuk koordinasi itu sama siapa dan waktunya kapan itu Bu nanti? Nanti untuk koordinasinya mungkin saya kepada kepala sekolah dan juga kepada wali kelas juga. Jadi eh, waktunya setiap minggu Bu mungkin. Jadi dari jurnal itu kan ada
beberapa hari. Jadi dalam 1 minggu itu bisa terpantau, misalnya 1 minggu ini ada berapa siswa yang konseling dengan saya, kemudian ada masalah apa, dan juga mungkin gini Bu, harus ada bukti fisik ya Bu ya. Jadi ada administrasi tertulis ketika sebenarnya ada sih Bu, buku individu, buku siswa ke buku pribadi. Tapi kalau untuk buku yang penghubungnya belum, mungkin saya juga akan memberikan buku penghubung atau rekam jejak ya istilahnya, rekam jejak supaya kegiatan yang saya lakukan juga terpantau. Oh, iya iya. Ya, bagus sekali itu Bu Nisa. Untuk selanjutnya, ini kan Bu Nisa cara mengatasi kesalahpahamannya seperti itu. Kemudian untuk kedepannya ini efektif ya sekiranya ini akan jenengan coba kapan ini mulai tadi? Ya Bu, akan coba saya lakukan secepatnya Bu, besok juga bisa. Jadi misalnya kayak ada panggilan gitu, biasanya kan saya atasi sendiri ya Bu ya. Terkadang itu tidak melibatkan wali kelas. Nah itu jadi sehingga nanti misalnya ada panggilan atau ada kasus apa di kelas tersebut, saya akan mengkomunikasikan lebih aktif dengan wali kelas. Ya, ya, ya. Luar biasa sekali idenya ya, Bu. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara guru mata pelajaran sama guru BK, supaya Iya. juga ada komunikasi ya. Ini setelah kita ngobrol hari ini, apa yang dirasakan Bu Nisa ini sudah dapat strategi untuk menghilangkan kesalahpahaman tersebut? Iya, Bu Ayu. Yang saya rasakan pasti lebih merasa lega ya, Bu ya. Lebih merasa tenang. Jadi terkadang itu saya berpikir sebenarnya saya tuh berpikir gini kok, kita tidak usah memperlihatkan apa yang kita lakukan pada orang lain. Yang penting kita mengerjakannya. Tapi mungkin di satu sisi itu juga diperlukan hal seperti itu sehingga mungkin kesalahpahaman itu tidak muncul seperti itu. Tapi mungkin kalau untuk yang permasalahan-permasalahan yang harus diprivasi, nah mungkin juga saya akan privasi. Seperti itu. Jadi saya merasa senang sekali, sangat merasa sudah ada titik temu. Oh gitu ya, itu strategi Bu Nisa bisa dilakukan. Nanti kita bisa ngobrol lagi setelah Bu Nisa melakukan strategi tersebut, imbasnya seperti apa. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Nisa ya. Ya, iya baik. Saya nanti juga akan berbagi cerita lagi ya Bu tentang apa Iya, yang sudah saya lakukan, apakah nanti ada kekurangan atau yang perlu ditambahkan gitu ya Bu ya. iya. Ngobrol lagi gimana kabar dan hasilnya nanti. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu Nisa. Bisa saling kenal dan saling paham ya. Iya, Oke, obrolan kita cukup sampai di sini Bu Nisa ya. iya, Nanti iya, kita iya, ketemu terima lagi di kasih. obrolan selanjutnya. Iya, Terima kasih, sampai jumpa Bu Nisa. terima kasih Bu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bayu hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ini ada sedikit permasalahan yang perlu saya bicarakan dengan Bu Nisa. Oh gitu. Ada hal yang mengganjal ya Bu ya. Kira-kira apa ya Bu yang mengganjal di pikiran Bayu saat ini? Iya Bu, ada sedikit permasalahan di sekolah yang ingin saya bicarakan ke Bu Nisa mengenai pembelajaran unggah-ungguh bahasa Jawa di SMP 1 Trangkil di sekolah saya. Oh baik Bu. Eh, Sebelum saya memulai percakapan ini, saya ingin menanyakan sedikit kepada Bayu. Kira-kira yang ingin Bayu dapatkan apa dari percakapan kita pada sore hari ini Bu? Dari hasil percakapan, saya berharap semoga nanti ada pencerahan, ada solusinya setelah saya ngobrol-ngobrol sama Bu Nisa nanti.
Iya, baik. Jadi semoga nanti percakapan kita mendapat dari tujuan ini kita bisa memperoleh hasil dari solusi dari permasalahan Bayu ya Bu ya. Iya. Baik, kalau boleh saya tahu nih Bu, kira-kira permasalahan yang detailnya seperti apa? Di pembelajaran masuk bahasa Jawa, saya merasa kesulitan untuk mempraktekkan atau mengajari anak. Murid-murid saya itu banyak yang tidak bisa menggunakan unggah-usuk bahasa Jawa. Unggah-ungguhnya kurang. Dari segi degradasi moral anak zaman sekarang juga terjadi penurunan. Ada beberapa rekan-rekan saya yang tentunya berkomentar, istilahnya diajari nggak sih sama guru bahasa Jawanya, kok masih tetap nggak bisa, seperti itu. Jadi saya di sini guru bahasa Jawanya merasa eh, apa ya istilahnya sudah merasa mengajarkan, tapi anak-anak kok masih belum bisa, masih tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ada sedikit rasa kecewa dari saya. Baik, apa yang Bayu rasakan di posisi Bayu saat ini ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa kalau pembelajaran saya ini tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh anak-anak. Jadi pembelajaran selesai, ingatan anak-anak juga selesai dan tidak ada keberlanjutannya lagi seperti itu. Kira-kira menurut Bayu apa faktor penyebab anak-anak menjadi seperti itu, Bu? Kalau saya tanya di beberapa anak itu ya ngakunya mereka itu di rumah memang jarang sekali menggunakan bahasa Jawa. Orang tuanya mengajari pakai bahasa Indonesia. Kemudian terutama dari keluarga gitu. Ini banyak sekali anak-anak yang memang tidak diajarkan bagaimana cara penggunaan bahasa Jawa yang benar. Jadi prakteknya di rumah saja itu memang tidak pernah. Jadi diajarkan gurunya itu asing, ada beberapa kata-kata yang asing bagi mereka. Nah, untuk memahami kata-kata asing itu memang agak susah, padahal bahasa Jawa termasuk bahasa ibu di sini. Jadi pembelajaran yang saya ajarkan di sini hanya selesai di sekolah saja, di rumah tidak ada prakteknya lagi, seperti Hmm. itu. Jadi kurang mengena ke anak itu. Oh, baik. Eh, menurut Bayu kira-kira faktor hal yang besar, faktor yang membuat anak-anak menjadi semakin parah itu datang dari mana? Kalau menurut saya datang dari pembiasaan, Bu. Mungkin saya harus komunikasi lagi sama orang tuanya di rumah, atau bisa jadi eh, saya itu ya Bu, membuat penugasan yang melibatkan orang tuanya di rumah. Misal memberikan tugas percakapan yang harus mereka praktekkan dengan orang tua, kemudian hasilnya dilaporkan ke saya. Bisa berupa video percakapan mereka dengan orang tua, atau juga nanti bisa apa ya, pembiasaan di sekolah mungkin bisa. Oh, iya ya Bu ya. Baik, kalau eh, kira-kira apa nih langkah yang ingin Bayu lakukan untuk memulai kegiatan yang sekiranya itu bisa memberikan perubahan untuk peserta didik Bayu? Ya, mungkin yang pertama saya koordinasikan dulu dengan kepala sekolah. Saya ingin mengajukan 1 hari penggunaan bahasa Jawa untuk pembiasaan tentunya itu. Kemudian yang kedua nanti saya bisa eh, kolaborasi dengan teman rekan sejawat saya yang
sesama guru bahasa Jawa untuk memasukkan ke dalam modul ajar penugasan yang mengikut sertakan orang tua. Dan tentunya nanti ada komunikasi juga kepada orang tua untuk membantu putra-putrinya dalam pembelajaran unggah-ungguh bahasa Jawa. Dikumpulkan dalam sebuah tugas video mungkin seperti itu. Jadi orang tuanya tahu anaknya belajar apa, mereka juga harus mendukung pembelajaran anaknya dan ada motivasi dari pihak orang tua untuk mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin istilahnya, ayo ini diajari Bu Guru apa, prakteknya seperti apa, mungkin seperti itu. Baik, kalau saya boleh menyimpulkan ya Bu, tadi saya sudah mencatat poin-poin penting dari apa yang Bu Ayu katakan. Jadi saya menangkap kalau yang pertama dari permasalahan Bayu merasa kalau siswa itu kurang mengerti dalam segi unggah-ungguh bahasa Jawa ya. Kemudian Bayu juga merasa terintimidasi dari hal tersebut, seakan-akan rekan sejawat juga menyalahkan. Kemudian tadi Bu Ayu juga sudah mengemukakan ide atau gagasan kalau hal tersebut sebenarnya bisa diatasi, dimulai dari kerjasama kolaborasi dengan keluarga dan juga pada lingkungan atau pada cakupan MGMP tadi ya Bu ya. Nah kira-kira Bayu ingin melibatkan siapa saja nih dalam proses pelaksanaan dari rencana Bayu tadi? Prosesnya yang pertama melibatkan kepala sekolah karena sebagai pemimpin di sekolah saya harus laporan, koordinasi, jika diizinkan baru saya kolaborasi lagi dengan rekan sejawat. Kemudian setelah itu baru koordinasi lagi nanti bisa komunikasi dengan orang tua. Nah, begitu berarti yang saya libatkan mungkin yang pertama kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan yang terakhir adalah orang tua. Baik. Kira-kira Bayu ingin memulai kapan nih dari rencana yang sudah Bayu buat tadi? Bisa dilakukan secepatnya. Kalau untuk pembelajaran minggu depan bisa dilakukan ini. Untuk koordinasi dengan kepala sekolah ini juga bisa dikonsultasikan besok jika kepala sekolah hadir di sekolah tidak ada kepentingan di luar. Bisa sepatnya ini. Baik, kira-kira harapan Bayu apa dari nanti ketika Bayu sudah melakukan tindak lanjut atau melakukan tindakan tersebut, harapannya apa? Saya berharap semoga ada perubahan dari sikap murid saya sendiri. Perubahannya tentu yang ke hal yang lebih baik. Mereka bisa mengetahui sopan santun, terus bisa mempraktekkan. Jadi pembelajaran yang saya ajarkan itu tidak mudah hilang karena mereka gunakan dalam keseharian di rumah. Kemudian pembiasaan di sekolah juga ada meskipun seminggu sekali. Seperti itu. Baik, Bayu. Sangat luar biasa sekali ya, Bu. Tadi idenya menurut saya juga sangat cemerlang dan semoga juga bisa sedikit membantu dari permasalahan yang Bayu hadapi tadi. Kemudian Bu, kita sudah berada di akhir percakapan kita ya Bu ya. Kira-kira yang Bu Ayu rasakan saat ini, tadi sebelum kita melakukan percakapan ini dan sekarang setelah kita sudah berada di akhir sesi, yang Bu Ayu rasakan saat ini apa? Awal sebelum melakukan obrolan itu saya masih bingung, hanya punya permasalahan. Iya. Tapi setelah ngobrol ke sini, ternyata ada ide baru. Ternyata muncul 1-2 ide untuk direalisasikan secepatnya, mendapatkan perubahan yang lebih baik. Seperti itu. Baik Bu, saya juga sangat mensupport sekali ya Bu, tadi idenya sangat bagus, semoga nanti bisa segera dieksekusi, dan saya tunggu juga ya Bu ya untuk tindak lanjutnya, nanti mungkin kira-kira Bayu ingin melakukan obrolan lagi kapan untuk menceritakan bagaimana pengalaman Bayu dalam melakukan rencana Bayu tadi?
pelaksanaan mungkin bisa minggu depan Ibu, untuk obrolan kita mungkin bisa ya setelah itu langsung. Berarti bisa minggu depan nanti saya ngobrol lagi sama Bu Nisa mengenai hasil dari kegiatan yang telah saya lakukan. Iya, baik Bu. Sangat luar biasa sekali Bayu. Semoga harapan kita nih sama-sama dengan adanya tindakan yang dilakukan Bayu tadi menjadi sebuah awal untuk membuka supaya peserta didik Bayu semakin mengenal, semakin ada perubahan tentang bahasa Jawa sesuai dengan yang Bayu harapkan, dan juga Bayu sudah tidak merasa terintimidasi lagi ya dengan suasana di lingkungan sekolah yang seakan-akan menyalahkan Bayu ya. Iya. Baik Bu. Oke, terima kasih Bu Nisa sudah memberikan pencerahan, mau diajak ngobrol. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih juga Bayu sudah mengutarakan apa yang sedang menjadi ganjalannya ya Bu ya. Baik Bu, saya tutup percakapan pada sore hari ini. Sampai ketemu lagi di percakapan selanjutnya untuk menyampaikan hasilnya ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Nisa. Iya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bu Nisa. Iya, baik Bu.